Tips yang pertama jemaah sekalian, yang paling utama adalah menguatkan tauhid. Menguatkan tauhid. Karena tauhid itu adalah kunci utama untuk mendapatkan hidayah. Kunci utama untuk istiqamah. Kunci utama untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya butuh hidayah. Kita semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menetapkan kunci utama untuk menggapai hidayah dan meraih pertolongan Allah adalah menjaga tauhid dan menjauhi semua dosa-dosa syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa syirik sedikit pun, maka mereka itulah yang akan selalu mendapatkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, kunci untuk mendapatkan hidayah adalah selalu menjaga iman kita dari dosa syirik. Inilah namanya tauhid. Selalu melindungi keimanan kita dari perbuatan dosa-dosa kesyirikan maupun kekufuran. Dosa-dosa yang dapat membatalkan tauhid. Maka inilah kunci untuk menggapai hidayah. Dan sebaliknya, dosa syirik adalah pintu kesesatan. Orang yang berbuat dosa syirik adalah orang yang paling jauh dari hidayah. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa syirik. Bahkan jemaah sekalian, iblis pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sumpah iblis di surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa artinya jemaah sekalian hamba yang ikhlas? Hamba yang ikhlas itu bukan orang yang hilang sandal, kemudian dia mengatakan saya sudah ikhlas. Bukan itu ikhlas. Ikhlas itu namanya ridho, bukan ikhlas. Bukan pula orang yang mengatakan saya beramal tanpa mengharapkan apa-apa dari Allah. Itu bukan ikhlas. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah, kalau secara bahasa, ikhlas itu adalah pemurnian. Secara syariat, ikhlas itu maknanya pemurnian ibadah kita. Hanya kita tujukan untuk Allah semata. Dan kita niatkan karena Allah semata. Itulah ikhlas.
Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mengikhlaskan agama untuk Allah. Maksudnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Ad-din dalam ayat ini maknanya adalah ibadah. Kalau ad-din dalam surat Al-Fatihah maknanya adalah pembalasan. Kalau ad-din dalam surat Al-Bayyinah artinya adalah ibadah. Mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan agama untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka hunafa. Hunafa jamak daripada hanif. Apa artinya? Hunafa itu artinya adalah mereka berpaling dari kesyirikan. Inilah ibadah yang Allah inginkan. Yang ditauhidkan, diesakan hanya untuknya saja. Sebagaimana juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maksudnya bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Dan diniatkan karena Allah. Oleh karena itu, lawan daripada tauhid, lawan daripada ikhlas, itu ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, contoh, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Syirik kecil, riya dan sum'ah. Inilah yang merusak keikhlasan, yang merusak atau mengurangi tauhid. Maka lihatlah sumpah iblis. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi dosa syirik. Subhanallah jemaah sekalian, iblis mengetahui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang mentauhidkan Allah. Jangan sampai iblis tahu, tapi kita tidak tahu. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari hubungan terlarang dengan seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu bukan sekedar menggoda Yusuf, tapi mengajak untuk melakukannya secara terang-terangan, tanpa malu-malu lagi. Dan wanita itu telah menutup semua pintu dan jendela. Dia menjebak Nabi Yusuf alaihissalam di dalam ruangan itu. Dan tinggal mereka berdua di situ. Sampai kata Allah, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Dalam surat Yusuf ayat ke-24. Sungguh wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf. Yusuf pun hampir saja punya keinginan yang sama. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Hampir saja Nabi Yusuf alaihissalam terjerumus dalam dosa itu.
Makanya jemaah sekalian, kata para ulama, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kesabaran beliau ketika dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ini luar biasa. Anak muda tidak punya istri dan jauh dari negerinya. Tidak ada yang mengenal beliau di negeri itu. Digoda untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang cantik jelita. Hampir saja beliau punya keinginan yang sama. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan tanda kepadanya. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan tanda yang dimaksud adalah munculnya orang ketiga. Siapa orang ketiga itu? Ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, sambil marah-marah. Maka nggak mungkin lagi beliau bisa terjerumus dalam dosa itu. Sudah ada orang ketiga. Dan zaman itu kan belum ada video call. Jadi itu memang betul-betul Allah yang tunjukkan kepada beliau. Ayahnya muncul sambil marah-marah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun selamat dari perbuatan itu. Kemudian perhatikan jemaah sekalian lanjutan ayat. Apa sebab keselamatan beliau? Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi jemaah sekalian, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan meniatkan semua amal ibadah kita hanya karenanya, dan menjauhi dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Inilah kunci utama mendapatkan hidayah. Sebab utama meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tips yang pertama yang harus selalu kita pertahankan. Mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik. Yang kedua jemaah sekalian, mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Karena ini kunci segala kebaikan. Yang dengannya kita mengetahui jalan yang lurus. Yang dengan ilmu itu kita mengetahui mana jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Maka ilmu juga termasuk sebesar-besarnya pintu hidayah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Kalau begitu jemaah sekalian, ilmu adalah kunci hidayah. Karena Nabi SAW mengabarkan, orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah berikan kepadanya pemahaman terhadap ilmu agama. Dan pemahaman ini tidak mungkin datang dengan sendirinya. Karena dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Pemahaman itu hanyalah didapat dengan usaha belajar. Nggak bisa seseorang diam-diam saja tiba-tiba menjadi kiai besar, ustadz besar.
atau pergi menghilang, pergi ke sebuah gunung bertapah, 4 bulan lamanya, turun dari gunung, jadi kiai besar, ustadz besar, ulama besar. Tidak mungkin jemaah sekalian, itu mustahil. Kalau jadi dukun mungkin. Tapi kalau jadi ulama, jadi ustadz, mesti dia menuntut ilmu. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Terus menuntut ilmu. Kita lihat jemaah sekalian, sejarah ulama kita menuntut ilmu itu luar biasa. Dari kecil sampai kakek-kakek. Itu para ulama menuntut ilmu. Imam Bukhari rahimahullah, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau menuntut ilmu dari kecil sampai usia belasan tahun, sampai remaja di negeri tempat tinggalnya. Di usia remaja, beliau mulai merantau untuk menuntut ilmu. Berapa lama beliau merantau jemaah sekalian untuk menuntut ilmu? 46 tahun. Belajar kepada lebih dari 1000 orang guru. Bandingkan dengan kita belajar. Guru kita masih bisa hitung dengan jari. Guru kita masih bisa kita hitung dengan jari. Tempat kita datangi untuk menuntut ilmu masih bisa kita hitung dengan jari. 46 tahun. Kalau di zaman sekarang 46 tahun itu sudah 5 kali menyelesaikan S1, S2, S3. Iya kan? 5 kali, lebih bahkan. Jadi jangan heran, Imam Al-Bukhari yang berasal dari Rusia, tapi menjadi ulama yang sangat berilmu dalam bidang hadis. Dan kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita bisa menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi jemaah sekalian, dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita jalan-jalan kebaikan. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu mana jalan yang mengantarkan kita kepada surga yang harus kita lalui, dan mana jalan yang menjerumuskan kita ke neraka yang harus kita jauhi. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ilmu termasuk sebesar-besarnya faktor yang menguatkan iman kita. Oleh karena itu, orang yang paling kuat imannya dan orang yang paling semangat ibadah adalah orang yang paling berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa? Karena beliau adalah orang yang paling kuat imannya. Kenapa beliau orang yang paling kuat imannya? Karena beliau yang paling mendalam ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah
Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi menuntut ilmu hendaklah terus-menerus kita lakukan. Semalas apapun kita, tetap jangan tinggalkan majelis ilmu. Termasuk ilmu yang sangat penting jemaah sekalian, saat kita futur adalah bacalah kisah-kisah orang soleh. Terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para sahabat. Kemudian para ulama setelahnya. Membaca kisah-kisah ulama itu penting jemaah sekalian. Di surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Setiap rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, padanya ada pelajaran yang dengan itu, kata Allah, kami kuatkan hatimu. Jadi, nabi kita saja butuh mengetahui kisah para nabi terdahulu. Supaya hati beliau menjadi kuat. Terutama menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kita juga tentu lebih butuh lagi membaca kisah-kisah ini. Makanya di antara metode dakwah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah dengan kisah. Tapi jamaah sekalian, semua kisah dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kisah nyata. Tidak ada kisah fiktif. Dan para ulama dahulu mencelah para kusos. Jadi muncul di zaman dulu orang-orang yang disebut kusos. Mereka adalah para tukang dongeng. Mengarang kisah-kisah fiktif. Tapi tujuannya baik. Dan kisahnya mengandung hikmah. Tapi ulama dahulu di masa sahabat dan tabi'in mencela mereka. Itu bukan metode dakwah yang benar. Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita kisah-kisah, tapi semuanya kisah nyata. Nggak ada kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif. Semua kisah nyata. Dan kisah nyata sudah terlalu banyak. Kita nggak perlu dengan kisah-kisah fiktif. Kisah Nabi dan Rasul saja sudah sangat banyak. Belum lagi kisah sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kisah ulama dalam sepanjang perjalanan umat Islam. Belum lagi kisah umat terdahulu. Yang sampai kepada kita dengan riwayat yang sahih. Atau yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka itu sudah mencukupi kita. Ini membantu kita untuk kembali semangat ibadah. Dengan membaca kisah-kisah para ulama, termasuk kisah-kisah semangat mereka dalam beribadah, maka ini akan memberi inspirasi kepada kita. Ini termasuk ilmu yang penting untuk dipelajari, terutama saat futur. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, hendaklah kita memperbanyak doa. Ini penting, karena tentu yang menjaga kita saat futur adalah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat. Ia memberikan kita kemampuan untuk ibadah dan semangat ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan anugerah Allah kepadamu dan rahmatnya, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa setelah iyyaka na'budu
hanya kepadamu kami beribadah. Disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan hidayah, tidak pula bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, perbanyaklah doa meminta hidayah dan doa istiqamah. Para istri Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kalau Rasulullah SAW saja perlu membaca doa supaya istiqamah, bagaimana lagi dengan kita? Bahkan ini adalah termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, termasuk tips yang sangat ampuh agar kita kembali semangat ibadah, tidak terus-menerus futur, adalah ingat mati. Ingat mati. Dan ini perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau bukan hanya memerintahkan kita untuk ingat mati, tapi menyuruh kita untuk memperbanyak ingat mati. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Ini perintah Nabi SAW. Beliau menyuruh kita untuk banyak ingat mati. Berarti makin sering kita ingat mati, makin bagus. Dan beliau juga mengingatkan kita, kematian itu adalah pemutus segala nikmat dunia. Artinya jemaah sekalian, jangan kita terlena dengan dunia ini. Tidak ada satupun nikmat dunia kita yang akan kita bawa ke alam kubur. Semua akan kita tinggalkan. Rumah mewah, mobil mewah, uang yang melimpah di saldo bank kita. Tidak ada satupun yang menemani kita di alam kubur. Semua akan kita tinggalkan. Kawan setia, istri cantik, bawahan-bawahan, tidak ada satupun yang mau menemani kita di alam kubur. Itu semua akan kita tinggalkan. Rasulullah SAW pernah ditanya, wa ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Muslim manakah yang paling pintar? Manusia manakah yang paling pandai? Kalau kita menganggap orang yang paling pintar itu adalah yang IQ-nya paling tinggi, maka kita salah. Kalau kita menganggap orang yang paling cerdas itu yang paling berprestasi di sekolah, yang pendidikannya paling tinggi, maka kita salah. Kalau kita mengira orang yang paling pandai itu yang bisnisnya paling maju atau karirnya paling cemerlang, maka kita salah. Bukan itu hakikat kecerdasan. Bukan itu hakikat kepintaran dan kepandaian. Lalu siapa orang yang cerdas itu? Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas." Yang paling banyak mengingat mati
dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian, hakikat kecerdasan. Ingat mati, tapi nggak cukup sampai di situ. Masih ada yang kedua. Kriteria kecerdasan yang kedua adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Jadi bukan ingat mati lalu nggak semangat lagi mau ngapa-ngapain. Ini malah terbalik. Seharusnya kalau seseorang itu ingat mati, dia lebih semangat mempersiapkan dirinya. Karena setelah mati bukan selesai masalah. Telah menanti masalah yang jauh lebih dahsyat kalau kita tidak punya bekal. Jadi jangan malah ingat mati kemudian malah jadi malas. Mau ngapa-ngapain sudah malas, mungkin besok mati. Harusnya ingat mati membuat kita tambah semangat. Semangat untuk berbekal. Juga semangat meninggalkan yang terbaik untuk keluarga kita. Meninggalkan nama baik. Meninggalkan warisan yang baik. Jadi ini jemaah sekalian akan membantu kita untuk semangat ibadah. Ingat mati. Terlebih ketika kita terbetik dalam hati ingin mencoba melakukan satu perbuatan dosa, maka ingat mati. Karena Nabi SAW juga mengingatkan kita, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya bagaimana amalan kita tergantung kematian kita. Apakah mati sedang beramal soleh, ataukah mati sedang berbuat dosa? Kalau kita mati sedang beramal soleh, maka dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita mati, na'udzubillah, dalam keadaan berbuat dosa, maka itu akan membuat amalan-amalan soleh kita sepanjang hidup menjadi kurang bernilai. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Maka kita harus takut, jangan-jangan kita mencoba untuk berbuat maksiat, ternyata malaikat maut sudah mengintai kita. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, yang terakhir, tips penting saat kita tertimpa futur adalah jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam dosa. Jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam kesesatan. Jadi, Islam mengajarkan kepada kita, perbuatan dosa bukan saja enggak boleh kita lakukan, tapi juga enggak boleh kita dekati. Di surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan yang haram, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sama dengan firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Allah bukan saja melarang kita jangan berzina. Allah juga melarang kita mendekatinya. Mendekati zina itu apa? Contoh, melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Membuka komunikasi yang tidak penting dengannya. Apalagi sampai bercanda, ketawa-ketawa bersama, bercampur baur,
Dan pintu terakhir berzina adalah berkhalwat, berdua-duaan. Yang ketiganya adalah setan. Maka terjadilah zina. Jadi pintu-pintunya harus dijauhi. Kemudian Allah ingatkan yang nampak maupun yang tersembunyi. Kenapa Allah mengingatkan ini jemaah sekalian? Karena betapa banyak manusia di depan orang lain dia adalah musuh setan. Tapi ketika dia bersendirian, ternyata dia temannya setan. Di depan orang lain, dia tampil sebagai orang yang paling bertakwa. Ketika dia bersendirian di kamarnya dengan gadgetnya, ternyata dia melakukan banyak dosa. Dan ini ujian kita di masa sekarang. Gadget kita, yang kita buka di Facebook kita, di YouTube kita, di WhatsApp kita. Maka jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam dosa. Dan secara garis besarnya jemaah sekalian, sebab yang menjerumuskan kita dalam dosa itu hanya dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Ajaran-ajaran yang kelihatannya benar tapi menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena tidak sesuai pemahaman yang benar. Kelihatannya ada dalil. Ada ayatnya Al-Quran, ada hadisnya Nabi SAW. Tapi cara memahaminya tidak seperti yang dipahami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah kesesatan. Itulah namanya syubhat. Dan kalau pemahaman kita terhadap ayat atau hadis bertentangan dengan pemahaman sahabat, itu dua kemungkinan. Kita yang salah, mereka yang benar, atau mereka yang benar, kita yang salah. Tidak mungkin kita yang benar dan mereka yang salah. Kita pasti salah. Kalau memahami satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan pemahaman sahabat. Itulah namanya syubhat jemaah sekalian. Harus kita jauhi, jangan didekati. Begitu pula godaan-godaan syahwat. Harus kita jauhi, jangan didekati. Maka ini akan menyelamatkan kita dari kesesatan dan perbuatan maksiat. Bukan sekedar kita jangan melakukan dosa, tapi jangan mendekatinya. Inilah jemaah sekalian secara singkat 5 tips ketika kita futur agar tidak menjadi gugur.